3 bulan WFH ngapain aja ya? Nah, ini proyek saya untuk membangun mezanin kamar anak yang saya lakukan di awal tahun 2021 selama kurang lebih 3 bulan. Apa sih kendala-kendalanya dan kesulitannya saya membangun kamar anak di atas di daerah mezanin? Bisa dilihat di situ, selain kamar anak juga ada library yang ada di tingkat atas ini. Selamat datang di Weekend Woodworking. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk membangun mezanin. Seperti bisa dilihat di sini, nanti mezanin yang akan dibangun itu akan berada di atas ruang TV. Bisa dilihat bahwa di atas ruang TV ini atapnya setinggi kurang lebih 7 meter ya. Jadi di situ ada balok setinggi kurang lebih 3 meter. Nah, mezanin atau konstruksi baja nanti akan duduk di atas balok ini nih. Di bagian samping juga nanti akan dibangun balkon ya dari konstruksi baja yang akan duduk di balok ini ya. Nah, nanti lebar balkon itu rencananya akan 1 meter kali 3,5 meter. Pekerjaan konstruksi bajanya dilakukan oleh pekerja profesional dari bengkel yang kebetulan lokasinya dekat rumah. Untuk lantai dari mezanin ini saya rencanakan tidak menggunakan cor beton ya, tapi menggunakan material kayu multiplex 18 mili dengan tujuan untuk supaya lebih ringan ya, dan tentunya tidak kotor pekerjaannya. Kalau menggunakan cor semen kan jadi kotor ya dan berat gitu konstruksinya. Ya, dengan menggunakan multiplex 18 mili dan dilapis dengan HPL berwarna putih, jadi lebih cepat dan tidak kotor ya. HPL-nya nanti akan menghadap ke sisi bawah. Pekerjaan selanjutnya adalah memasang lantai kayu ya. Pekerjaan ini saya lakukan sendiri, tentunya dibantu keluarga ya. Nah, ini bisa terlihat di sini lantai kayu itu menggunakan multiplex 18 mili yang sebelumnya sudah dilapis HPL berwarna putih. Nah, sisi HPL-nya tadi menghadap ke bawah ini ya, bisa dilihat di situ. Nah, lebarnya saya potong-potong menjadi sekitar 60 sentian ya, supaya memudahkan untuk memasang karena bisa didorong masuk di sela-sela lubang grid konstruksi baja itu ya. Kalau tidak dipotong demikian, maka lebar multiplex yang 1,4 meter itu akan menjadi sangat sulit karena harus lewat samping dan cukup berat ya untuk diangkat sampai ke atas. Untuk perkuatan nanti lantai kayu ini akan dibaut ya, dibor ke profil bajanya. Alasan saya menggunakan HPL untuk sisi bawah dari lantai kayu ini adalah karena supaya pekerjaannya cepat ya, tidak berbau dan hasilnya halus, bisa mudah dibersihkan. Setelah pekerjaan lantai kayu selesai dipasang, pekerjaan selanjutnya adalah memasang railing dari kaca. Saya memilih material kaca supaya lantai atas itu tidak terkesan sempit ya. Kalau materialnya tidak tembus pandang itu kan nanti kesannya sempit. Nah, itu saya memilih material kaca, dalam hal ini kaca tempered dengan tebal 12 mili. Untuk pemasangannya terpaksa balok dan dindingnya itu dibobok sedikit sedalam 2 cm untuk memasukkan material kaca tempered tersebut. Pemasangan railing kaca ini membutuhkan waktu 1 hari dengan total 4 bilah kaca yang dipasang. Ya, sebelah kiri itu di bagian sisi kamar anak ada total 2 bilah dan di sisi kanan untuk balkon perpustakaan sekitar 3,5 meter ya lebarnya, itu membutuhkan 2 bilah. Tujuannya tidak menggunakan bilah yang utuh ya, itu tentunya karena materialnya kaca untuk menghindari retak dan pecah. Mezanin ini sebenarnya pada saat saya membangun rumah ini sudah saya desain atau saya pikirkan ya. Cuman memang belum dibangun. Kenapa? Karena pada saat saya membangun rumah ini tentunya belum membutuhkan ya, anak-anak masih kecil, dan di tahun 2021 ini memang karena anak-anak sudah besar, sudah mulai ada kebutuhan untuk privasi sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada kolom dan balok. Tadinya konstruksi baja ini tidak ada. Konstruksi baja ini tidak ada, jadi langsung los ke atap. Tangga ini tentunya juga tidak ada. Dan ini ada sebagian mezanin yang berdiri di atas
ruang studio. Yuk kita masuk ke ruang studio. Ya, bisa dilihat di sini, ini ruangan studio ya, tempat biasa keluarga untuk nonton TV dan sebagainya. Tadinya ini konstruksi baja ini tidak ada, jadi sama seperti yang di sana ya, dia los sampai ke atap. Jadi untuk membangun mezanin ini, saya tutup ruangan ini dengan konstruksi baja. Konstruksi baja yang saya gunakan adalah ukuran 10 cm x 5 cm dengan dibagi menjadi 4 x 4 grid. Ya, kenapa 4 x 4? Sebenarnya untuk menghemat biaya bisa saja dibuat 3 x 3 grid ya gitu. Cuman karena lantai atas itu tidak dicor, saya menggunakan multiplex 18 mili. Jadi saya khawatir kalau 3 x 3 gridnya itu multiplexnya melendut untuk menahan beban tempat tidur ya di atas. Jadi saya minta ke bengkel tukang bajanya dibangunnya dengan grid 4 x 4. Nah, yang saya suka dari konstruksi baja ini adalah bengkel tersebut cukup rapi ya mengerjakan ini. Maksud saya rapi adalah mungkin tidak terlihat adanya baut ya, baut dari konstruksi baja ini ke dinding. Kenapa demikian? Karena pada saat membangun ini, jadi si profil bajanya itu dibuka, ya, dibuka terus dibor ke dalam dindingnya menggunakan dinapo dan ditutup lagi, dilas. Ya, bisa dilihat di sini semuanya rapi, sisi-sisinya tidak ada sama sekali terlihat baut yang menancap ke dinding. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tangga. Nah, kesulitan untuk konstruksi tangga ini adalah saya tidak ingin pekerjaan kotor ya. Pekerjaan kotor artinya saya tidak ingin lantai ini dibongkar atau dinding ini dibongkar untuk membangun tangga. Karena tangga yang umumnya itu kan dicor ya dari semen dengan konstruksi beton. Nah, ini saya menggunakan konstruksi kayu yang hanya duduk saja di lantai, bahkan dia tidak dibaut ke dinding. Jadi mungkin nanti saya akan buat video lain yang lebih detail untuk membangun tangga ini. Jadi tangga ini dibuat dari double multiplex 18 mili, ya, direkatkan di baut, dan anak tangganya juga menggunakan multiplex 18 mili yang dilapis dengan takosit ya. Kenapa pakai takosit? Karena banyak yang melengkung-melengkung nih. Jadi di anak tangga ini melengkung, jadi menggunakan takosit. Nah, konstruksi lainnya yang saya cukup ide kreatifnya dari internet juga ya, itu karena dia itu lerengnya cukup curam, jadi idealnya adalah harusnya menggunakan railing ya. Cuman kalau menggunakan railing jadi menurut saya kurang bagus ya desainnya. Akhirnya saya menemukan desain yang di sisi kiri kanan anak tangga itu dibuat lubang ya, dibuat lubang seperti ini sehingga memberi rasa keamanan untuk orang yang mau naik gitu ya. Jadi mereka bisa pegangan di sini tanpa harus dibangun railing khusus gitu. Dibangun railing khusus. Jadi pada saat kita naik di sini lebih nyaman dan aman karena kita bisa pegangan bolongannya. Oke, selanjutnya mungkin kita lihat kamar yang di atas ya. Nah, ini kita sekarang sampai di lantai mezanin. Ya, dari konstruksi baja tadi di bawah itu bisa membuat balkon ya, saya bilang balkon dengan lebar 1 meter. Nah, ini ada lubang dari lantai kamar anak ini untuk bisa turun ke bawah ya. Nah, cuman lubang ini sebenarnya berbahaya ya, karena bisa saja orang turun bisa jatuh ya, karena ini nggak ada pegangannya. Nah, untuk menyiasati itu idenya adalah saya buat trapdoor di sini dari konstruksi baja itu. Nah, dengan trapdoor ini nanti bisa ditutup ya seperti ini tadi, dan ini nanti ini belum selesai ya. Nanti akan saya buat tutupan lagi di atas ini, lubang ini dengan menggunakan multiplex 18 mili dan dilapis lagi atasnya dengan PVC flooring sama seperti ini. Nah, ini juga untuk keamanan juga bisa di grendel ya, di sini ada slotnya.
ada slotnya, bisa digrendel, jadi kalau tidur bisa juga dikunci. Jadi walaupun tidak ada pintu, tapi sebenarnya trapdoor ini juga bisa berfungsi sebagai pintu yang menutup kamar ini, kamar anak. Yang selanjutnya ke kamar anak ini ya. Ini kamar anaknya 3x3 meter ya. Ini atapnya miring mengikuti atap yang di luar ya, plafonnya miring. Di situ saya buat ambal lebar 3 meter dengan multiplex juga 18 mili kali 2 ya, 2 ambal. Ambalnya ambal melayang karena tidak ada sokongannya, jadi dinabot ke dalam dindingnya, bisa untuk aksesoris dan menyimpan barang-barang anak, buku dan sebagainya. Ini muat untuk satu tempat tidur, dan supaya tidak sempit memang saya tidak tutup dengan konstruksi permanen atau dengan pintu seperti itu ya. Cukup menggunakan tirai saja sehingga bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk privacy, tanpa perlu membuat kamar ini menjadi sempit gitu. Ya, untuk menjaga supaya kamar ini tidak sempit, selain ini tidak ada dinding permanen ya, hanya tirai, di bagian railing ini juga tidak menggunakan bahan yang tidak bisa terlihat tembus ya, gitu, karena membuat sempit nanti. Jadi saya menggunakan material kaca saja, tapi tempered ya untuk menjaga kekuatannya. Kaca tempered dengan tebal 12 mili yang dimasukkan ke dalam dinding ini. Jadi dindingnya tadi dibobok sedalam 2 cm untuk memasukkan kaca tempered ini sebagai pagar ya, sebagai pagar. Ini ada kaca temperednya 2 dan dikunci di tengah-tengah menggunakan kuncian kaca stainless. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagian balkon yang bisa dijadikan ruang serbaguna untuk library ya. Nah, tadi balkonnya ini lebarnya kan 1 meter ya. Ini ada space kira-kira 3 atau 4 meter di sini. Itu saya pakai untuk library. Ya, saya bikin ambalan ini ada 3 dengan menggunakan double multiplex 18 mili yang direkatkan ya, direkatkan ini. Dan desainnya adalah desain ambalan melayang, jadi tidak terlihat di sini untuk dudukannya ya gitu, karena menggunakan dinabolt yang dibaut ke dinding gitu. Nah, ini sebenarnya bisa terlihat di sini, ini bekas dinabolt untuk pemasangan ambalan yang sebelumnya. Nah, ini dicopot karena digunakan untuk space-nya supaya lebih lebar ya. Akhirnya ambalannya dipakai untuk kamar anak tadi. Nah, ini ada ruangan satu lagi, bisa untuk kamar anak satu lagi, mungkin nanti akan saya bikin di video yang terpisah ya. Jadi ada masuk ke kamar anak, library, dan ini lubang untuk bisa turun ke bawah. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan untuk klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel saya.